Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Sofia dan satu teman saya yaitu Siti Kutsiah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan filsafat pendidikan Islam. Islam dimaksudkan adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Seperti juga pendidikan Islam adalah dimaksudkan pendidikan dalam perspektif orang Islam. Karena berdasarkan perspektif pemikiran orang, maka kemungkinan keliru dan bertentangan satu sama lain adalah hal yang wajar. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal atau radiks yang berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan atau komitmen kepada keselamatan dan kedamaian. Ibnu Sina pada tahun 1980 sampai 1037 Masehi juga mengatakan bahwa filsafat adalah menyempurnakan jiwa manusia melalui konseptualisasi hal ihwal dan penimbangan kebenaran teoritis dan praktis dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena dalam ajaran Islam, di antara nama-nama Allah juga terdapat kebenaran, maka tidak terelakkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara filsafat dan agama. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia, berdasarkan ajaran Islam. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor timbulnya filsafat Islam. Faktor pertama yaitu timbulnya filsafat dalam dunia Islam dapat dilihat dari beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Pemikiran yang demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Poin yang kedua yaitu faktor perpecahan di kalangan umat Islam atau intern. Setelah Khalifah Islam yang ketiga, Utsman bin Affan terbunuh, terjadi perpecahan dan pertentangan di kalangan umat Islam. Perpecahan dan pertentangan tersebut pada mulanya adalah karena persoalan politik, tetapi kemudian merembet ke bidang agama dan bidang-bidang lainnya untuk membela dan mempertahankan pendapat-pendapat mereka, serta untuk menyerang pendapat lawan-lawannya. Mereka berusaha menggunakan logika dan hasanah ilmu pengetahuan di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia, sampai akhirnya mereka dapat berkenalan dan mendalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari kedua negeri tersebut. Kemudian mereka membentuk filsafat sendiri, yang dikenal dengan nama filsafat Islam. Selanjutnya yaitu yang poin ketiga, yaitu faktor dakwah Islam. Islam menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia, agar orang-orang yang diajak masuk Islam itu dapat menerima Islam secara rasional. Maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula. Untuk keperluan itu diperlukan filsafat. Faktor yang keempat yaitu faktor menghadapi tantangan zaman atau ekstern. Zaman selalu berkembang dan Islam adalah agama yang sesuai dengan segala perkembangan. Tetapi hal itu bergantung kepada pemahaman umatnya. Karena itu, setiap zaman berkembang, menghendaki pula perkembangan pemikiran umat Islam terhadap agamanya. Pengembangan pemikiran tersebut berlangsung di dalam filsafat. Poin yang kelima yaitu faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan meluas ke berbagai wilayah, umat Islam berjumpa dengan bermacam-macam kebudayaan. Mereka menjadi tertarik lalu mempelajarinya dan akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam
beberapa teori filsafat Islam, misalnya teori emanasi dari Al-Farabi. Sekian dari saya. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu pemikiran filsafat Islam periode modern dan kontemporer. Periode modern ini dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Menjelang periode modern ini, setelah Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dapat dilumpuhkan, kekuasaan Islam masih bisa dipertahankan. 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani atau Eropa Timur dan Asia Afrika, Kerajaan Safawi atau Persia, dan Kerajaan Mughal atau India, masih memegang hegemoni kekuasaan Islam. Namun menjelang abad ke-17 dan awal abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam tersebut satu persatu itu dapat dikuasai oleh bangsa Eropa atau Barat. Lalu negara-negara Eropa sebagai industri bagaimana membutuhkan negara timur untuk dijadikan sebagai koloni mereka. Alasan penjajahan ini erat kaitannya dengan kebutuhan industri mereka akan baku sekaligus sebagai pemasaran bahan industri yang mereka hasilkan. Dan wilayah-wilayah timur bekas kerajaan-kerajaan Islam memiliki hasil bumi yang mereka butuhkan, serta jumlah penduduk yang membutuhkan hasil industri barat. Makanya negara maju di wilayah Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Portugal itu pernah menduduki penguasaan Muslim, berusaha menanamkan kekuasaannya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam dan Timur lainnya. Berbeda kaitannya dengan negara Eropa Selatan, yaitu Portugal dan Spanyol, yang menjarah wilayah timur lebih didorong oleh keinginan membalas dendam kepada orang-orang Muslim. Maka 5 negara Eropa lainnya lebih berniat terhadap menguasai perdagangan, dan tak mengherankan bahwa negara-negara Barat bersaing untuk merebut wilayah-wilayah yang diperkirakan dapat dijadikan sebagai bahan sumber industri mereka. Yang kedua itu periode kontemporer. Filsafat kontemporer ini sering dikaitkan dengan postmodernisme dikarenakan postmodernisme yang berarti setelah modern, mereka akibat logis dari zaman kontemporer. Postmodernisme menyaratkan kebebasan dan tidak selalu harus simetris. Contohnya seni bangunan postmodern tidak terlalu mementingkan aspek keseimbangan dalam bentuk bangunan, melainkan sesuka hati yang membangun atau yang sesuai request. Kembali lagi kepada pemikiran kontemporer yang beranjak dari seni bangunan tadi, sama halnya dengan itu pemikiran filsafat kontemporer ini bebas. Kebebasan dalam memakai teori, menanggapi dan mengkritik selama kebebasan tersebut merupakan suatu hal original. Aliran pemikiran filsafat kontemporer Barat pada era modern dilewati bangsa Barat pasca Immanuel Kant 2,5 abad yang lalu. Bangsa Barat hidup dengan konsep sistem nilai baru. Struktur sosial budaya pun sama dengan sebelumnya. Prasyarat rasional juga dengan ciri-cirinya yang orisinil. Sejauh yang terkait pemikiran filsafat Barat kontemporer secara periodik, ada beberapa aliran pemikiran yang dominan yang semarak. Filsafat di dunia merupakan benih pembaruan meski hasil asimilasi dari budaya asing, namun sangat disayangkan tak pernah bernafas panjang di dunia Islam Timur. Filsafat lenyap atas jasa Hujatul Islam Al-Iman Al-Ghazali dengan kitabnya Tahafut Al-Falisi. Sedang di dunia Islam Barat, matinya filsafat setelah wafatnya Ibnu Rushd tahun 1998 Masehi. Berakhir pula pengaruh filsafat peripatetik. Setelah ini, filsafat secara geografis berpindah ke negeri para mullah Iran sebagai akibat dari pengaruh metafisika Yunani dan Hindu. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.